Jadi sebenarnya sumbangsi golput terbesar itu tergantung kepada partai politik. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Samsul Bahri Samin, tentunya di SBS Channel. Pada malam hari ini kita akan menghadirkan satu topik yang menarik, yakni tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Mengapa topik ini menarik? Karena sebentar lagi pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, dan beberapa kabupaten kota di Riau akan melaksanakan proses pemilihan kepala daerah. Melalui utak-atik politik ini, kita akan bahas bagaimana peluang-peluang kepala daerah atau calon kepala daerah di Provinsi Riau. Malam hari ini kita akan memulainya dengan membahas tentang utak-atik politik Pilkada Kabupaten Rokan Hulu. Nah, dari tulisan ini bisa kita lihat utak-atik, sesungguhnya U-nya dan huruf A-nya kita kecilkan, itu karena yang ingin kita bahas sesungguhnya adalah taktik politik. Kita akan lihat bagaimana pasangan calon merebut hati masyarakat Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri, teman-teman. Bersama saya malam hari ini ada pengamat politik Provinsi Riau. Beliau tidak asing lagi bagi kita karena sering tampil di berbagai kesempatan dan sering diminta tanggapannya di media-media cetak dan elektronik. Siapa lagi kalau bukan Dr. Jupendri Ja'far M. Ikom. Beliau sehari-hari merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Provinsi Riau. Selamat malam Pak Jupendri. Malam Pak Samsul. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu beliau ini sulit, menghadirkan beliau ini ke studio kita luar biasa sulit karena kesibukan beliau di kampus dan juga aktivitas-aktivitas lainnya di luar kampus. Namun pada malam hari ini sengaja kita culik dia ke studio kita yang sederhana ini untuk membicarakan tentang politik, karena beliau kalau urusan politik semangat dia gitu, menjadi semangat karena memang itu bidang beliau. Nah, pertama Pak Jupendri, ada hal yang menarik ini pada pilkada kali ini karena pilkadanya berlangsung di masa pandemi COVID-19. Ini seperti apa nanti Pak Jupendri melihat pilkada dalam pandemi ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul. Ya, semenjak perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan kepada langsung ini ada yang berbeda. Pada pemilihan langsung ini, Mas Samsul, itu masyarakat itu bertindak sebagai subjek. Subjek yang menentukan siapa pemimpin. Karena itu dia tidak lagi menjadi objek. Nah, apa masalah problem itu? Para bakal calon harus betul-betul harus mampu meyakinkan si subjek ini yang akan memilih beliau. Karena itu perlu ruang yang lebih leluasa untuk bisa bertemu. Nah, pada kondisi pandemi ini kita tahu terbatas ruang itu. Ruang yang saya maksud adalah ruang bertemu secara tatap muka. Ruang bertemu muka terbatas. Karena itu juga lah harus menutup ruang media, saluran seperti media sosial. Karena itu di masa pandemi ini yang harus kuat dilakukan pendekatan oleh bakal calon itu adalah penggunaan media, terutama media sosial. Tapi kan dalam pilkada ketika nanti tahapan-tahapan sudah mulai itu biasanya dari batasi juga kampanye lewat media. Gimana nanti? Nah,
Yang dibatasi itu adalah penggunaan jenis media. Tetapi konten dan volumenya itu kan tidak dibatasi. Tidak batasi ya. Karena itu bagi bakal calon disitulah dia bagaimana memanfaatkan waktu 24 jam itu. Iya. Jangan 8 jam seperti hari kerja. Iya. Ini 24 jam ya. Karena memang orang berada pada posisi kapan saja bisa melihat. Nah, yang paling penting lagi adalah bukan hanya pemanfaatan media sosial itu, tetapi konten yang akan disampaikan melalui media itu. Nah, sekarang kita bicara dalam kondisi pandemi, kemudian media sosial menjadi media yang sangat penting. Nah, sekarang kan kita lihat perkembangan belakangan pilkada ini kan mulai agak berbeda. Kalau dulu media yang sangat berperan itu walaupun media sosial juga berperan, tapi lebih banyak media-media cetak, media-media elektronik yang katakanlah perusahaan media gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang semua masyarakat sudah dengan bebas memberitakan, bahkan sekarang misalnya seperti konten-konten di YouTube seperti ini, kemudian di Facebook dan sebagainya, semua sudah menjadi media sendiri. Itu gimana gitu? Jadi sebelumnya itu kan kita sebut istilahnya media tradisional ya, karena misalnya penggunaan spanduk, poster itu kan monolog searah. Ya. Para pembaca masyarakat misalnya ketika membaca pesan di sana itu kan nggak bisa mengkonfirmasi langsung. Iya. Di situ problemnya. Konfirmasi langsung hanya bisa dilakukan, komunikasi dua arah itu bisa dilakukan ketika ada bakal calon tersebut. Sekarang modal ataupun model tatap muka itu dirubah dengan kehadiran media sosial, bakal calon bisa menyampaikan pesan secara dua arah. Ada dua arah itu bisa langsung, bisa dia jeda tidak langsung. Seperti misalnya ada pesan dikirim lalu ada dijawab. Nah, kalau yang langsung itu bisa daring dalam menyampaikan pesan itu. Nah, itu yang menurut saya perubahannya. Orang mulai berubah dari model-model tradisional kepada model lebih modern. Ini bukan karena kemauan dari masyarakat semata, tetapi memang perkembangan teknologi memaksa masyarakat harus dia mengikuti teknologi. Karena itu juga bakal calon, posisi peluang bakal calon yang menarik ini. Posisi peluang bakal calon itu menurut saya juga tergantung seberapa banyak, seberapa mampu atau seberapa kuat kemampuan dia untuk mengelola media senternya atau penggunaan media sosialnya dalam rangka meyakinkan masyarakat itu melalui pesan-pesan politik ataupun janji-janji politik. Berarti menarik nih, artinya media sosial pada posisi ini bagi pasangan calon bisa jadi pisau bermata dua. Artinya kalau dia bagus mengelola akan menguntungkan, tapi kalau dia salah bisa melukai diri sendiri gitu. Nah, itu gimana ya? Mungkin pasangan calon mau memanfaatkan modelnya, model kampanye di media sosialnya. Iya. Jadi kan itu ritmik ataupun konten-konten itu harus diperhatikan. Janji-janji yang akan disampaikan itu adalah janji-janji yang mungkin itu direalisasikan. Kalau misalnya berjanji tetapi janji tak mungkin dilakukan, karena mungkin orang akan menghitung apakah APBD rohul sanggup misalnya, kalau misalnya janji itu sampai terlalu tinggi, orang akan hitung berapa sih kekuatan APBD kita kalau misalnya dia memberikan janji yang terlalu tinggi. Jadi harus realistis dan memungkinkan itu dilaksanakan oleh sebuah pemerintah daerah atau kabupaten. Nah, kita kembali ke media sosial tadi. Dengan sekarang pemanfaatan media sosial untuk media kampanye, ini bagi pasangan calon dari segi finansial gitu, akan semakin banyak kah? Atau mungkin akan semakin berkurang biaya yang diperlukan? Menurut saya semakin berkurang, tetapi akan terjadi perubahan tipikal pemilih. Kalau sebelumnya tipikal pemilih itu masuk pada wilayah pragmatis, dengan pola seperti ini pemilih akan masuk pada tipikal pemilih yang rasional, karena
Karena indikator dia dalam menentukan pilihan itu adalah ketertarikannya dengan pesan-pesan politik. Iya. Artinya pesan politik yang menurut dia itu memberikan keuntungan atau memenuhi kebutuhan dia, itulah orang yang akan memilih. Iya, iya. Nah, itu yang jadi ini ada sisi positifnya. Di satu sisi saya sepakat, tentu pemilihan kurang Ya. karena memang mobilitas bakal calon itu energinya berkurang, sumber dayanya juga berkurang. Dia justru lebih mudah menjangkau seluruh masyarakat program 139 desa plus 7 kelurahan itu dengan waktu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan itu nggak mungkin gitu. Iya. Jadi 100 hari mengunjungi 145 desa dan kelurahan nggak mungkin. Satu desa kelurahan mencapai 7 sampai 8 kampung ya. Jadi nggak sanggup akan menjaman. Jadi media itulah yang membantu mereka untuk bisa menjangkau pemilih yang berada di seluruh wilayah. Artinya tim media pasangan calon sangat menentukan ini sekarang, ya kan? Sangat menentukan. Kan artinya mereka harus tadi disampaikan ritme kan, menjaga ritme promosinya secara ini kan. Kemudian menurut saya juga yang tak kalah pentingnya dari segi bagaimana mereka ini di media sosial juga menarik masyarakat kan untuk memilih gitu. Karena kan orang malas nih karena keluar dalam kondisi pandemi ini gitu. Nah, itu pada pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh pasangan calon untuk menarik masyarakat untuk mau hadir memilih. Oke. Nah, ada 2 hal yang menjadi yang menjadi tolak ukur masyarakat menentukan pilihan. Yang pertama itu adalah masyarakat akan melihat siapa bakal calon yang akan maju. Yang kedua, apa pesan ataupun janji politik yang akan dia sampaikan. Nah, terkait dengan siapa yang akan maju, orang akan lihat lagi tuh track recordnya. Misalnya ada 3 pasangan calon sekarang. Sebutlah itu Pak Sukiman dengan Pak Indra Gunawan, Pak Hafiz Sukri dengan Pak Erizal, kemudian yang terakhir ini Pak Amulian dan Pak Sari Topat. Nah, orang akan menuju siapa itu Pak Sukiman, siapa itu Pak Indra Gunawan, track recordnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, pekerjaannya selama ini seperti apa yang dilakukan dalam aktivitas sosial kemasyarakatannya. Lalu kemudian juga begitu Hafiz Sukri itu siapa, pendidikannya bagaimana, pengalaman dalam keseharian dan kehidupan sosial kemasyarakatan bagaimana. Begitu juga dengan Pak Amulian dan Pak Sari Topat. Itu menjadi faktor pertama orang akan tertarik dengan apa yang disampaikan. Baru yang kedua pesannya. Karena itu dalam percakapan sehari-hari kita orang mengatakan bukan melihat pesannya, tapi melihat siapa yang mengatakan. Nah, karena itulah bagi bakal calon atau para kandidat itu dia harus harus mampu menunjukkan dia adalah tokoh atau figur yang layak, punya integritas dan punya kualitas. Kalau pada poin itu dia kena, maka masyarakat akan berkurang kepercayaannya pada pesan yang mungkin. Bagaimana mungkin orang yakin pada pesan sehingga orang melihat masa iya dia mengatakan itu, dia saja begitu. Nah, ini problemnya masalah. Karena itu orang akan melihat tidak hanya apa yang dia sampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Kalau menurut analisa dari Pak Jupendri ini di masa pandemi COVID-19 ini nanti tingkat pemilih akan meningkat apa menurun atau masih tetap seperti biasa gitu? Jadi gini, faktor yang menyebabkan orang itu memilih atau tidak punya ada beberapa variabel yang menyebabkan. Tidak semata-mata faktor kondisi
ataupun keadaan seperti yang disebut dengan kondisi pandemi. Iya. Kalau kita sebutkan pandemi ini menghalangi orang untuk bergerak ke TPS, faktanya sekarang tidak hanya ke TPS, ke pasar dan kemanapun orang bebas. Bebas ya. Ya. Masa kemudian ke TPS itu dia tidak mau, aneh saja itu. Jadi saya tidak melihat faktor pandemi yang menjadi problem, tetapi faktor yang menjadi problem adalah kue yang disediakan oleh partai politik ini, atau pasangan calon yang disediakan partai politik ini. Apakah pasangan calon ini adalah orang-orang yang dianggap oleh ataupun menarik oleh kandidat, oleh masyarakat? Kalau masyarakat berpikir kandidat yang disajikan oleh partai-partai politik ini adalah orang yang tidak mungkin akan melakukan perbaikan ataupun perubahan, mereka akan apatis, golput. Mereka akan golput itu menyebabkan dia tidak datang. Jadi sebenarnya sumbangsih golput terbesar itu tergantung kepada partai politik. Oke, jadi ini menarik nih soal golput ya. Nanti sahabat-sahabat pencinta atau pemirsa SBS Channel akan kita kupas pada sesi berikutnya. Sementara kita break sementara dulu. Jangan kemana-mana, tetap di SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Saya Jupendri. Saya ingin mengatakan tahniah, selamat atas hadirnya Samsul Bahri Samin Channel, sebuah saluran yang kreatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kritik maupun masukannya bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu selamat dan sukses kepada channel ini telah hadir di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.